kasus ini. Polisi pun akhirnya menangkap tuh 4 orang yang diduga sebagai pelaku. Tapi setelah dilakukan investigasi lebih mendalam, 4 orang ini dilepas. Tragisnya adalah beberapa orang yang ditangkap namanya udah tercoreng duluan, dibully habis-habisan sama warga, dia menjadi trauma berat, sampai-sampai dia unsubscribe dari kehidupan. Dan sama halnya seperti di sini, dikarenakan kasusnya udah termakan waktu, warga jadinya lupa dan ujung-ujungnya kasus penghabisan Hwaseong menjadi terabaikan dan tidak terpecahkan. Sampai pada tahun 2019, sekitaran 33 tahun kemudian, muncul kejutan besar dari kepolisian Hwaseong. Waktu itu, dikarenakan teknologi olah TKP sudah cukup mumpuni, mereka melakukan uji coba tes DNA. Hasilnya adalah mereka menemukan kecocokan DNA tuh dari 3 kasus penghabisan yang terjadi di Hwaseong. Kecocokan ini mengarah nih ya ke satu orang pria berumur 56 tahun bernama Lee Chun-jae. Walaupun begitu, pada saat polisi mau menangkap Lee Chun-jae, dia ternyata baru aja mendekam di penjara gara-gara kasus melecehkan dan menghabisi saudara iparnya sendiri. Ya udah deh, polisi datengin tuh Lee Chun-jae di penjara. Pas itu polisi nanya, "Bro, DNA lo cocok nih sama kasusnya Hwaseong. Lu ya pelakunya?" Bro nggak langsung menjawab tuh, dia hanya diem 1000 bahasa sampai-sampai polisi mesti tekan terus. Dan pada akhirnya Lee Chun-jae mengaku kalau dia ternyata telah menghabisi 14 orang dan menyerang 34 wanita lainnya. Walaupun begitu, meskipun DNA-nya cocok, Lee Chun-jae tidak bisa dituntut karena statute of limitation. Buat yang belum tahu ya, statute of limitation itu bagaikan tanggal kadaluarsa untuk sebuah kasus. Penjelasan singkatnya adalah kalau kasus-kasusnya itu udah terjadi di masa lampau dan baru diselesaikan baru-baru ini, pelaku tidak bisa dituntut. Jadi kayak makanan gitulah. Kalau lo udah kelamaan belinya dan baru dimakan sekarang, lo nggak bisa memakannya karena udah basi. Yang artinya walaupun Lee Chun-jae terbukti sebagai pelaku, dia nggak bisa dihukum karena kasus Hwaseong udah kadaluarsa di tahun 2015. Tapi dikarenakan tekanan publik yang gede banget, pengadilan membuka lagi tuh kasusnya. Waktu itu Lee Chun-jae dijatuhi hukuman baru setelah 4 bukti forensik lainnya cocok sama DNA-nya. Totalnya ada 7 kasus penghabisan yang Lee Chun-jae terbukti dia lakukan. Walaupun begitu, dari 10 kasus penghabisan nih ya, 7-nya itu sudah terpecahkan, yang artinya 3-nya lagi masih misterius. Ya udah deh, polisi gali lagi nih petunjuk kasus penghabisan di Hwaseong dan ketahuan nih satu orang pria yang dianggap sebagai pelakunya. Pria tersebut diketahui bernama Yeon Sung-yeo dan pas polisi mau tangkap, ternyata dia sudah dipenjara dengan hukuman kurungan